Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Wirakusuma dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan ibu dan anak. Oke, langsung saja. Kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak balita, serta anak prasekolah. Memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di bidang KIA. Menurut WHO, angka kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat dan pasca kehamilan yang mencapai 100.000 per kelahiran hidup. Hingga pada tahun 2018 sampai 2019, angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi dengan 305 per 1000 kelahiran hidup. Itu merupakan ungkap Maiwita Budi Harsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Angka kematian ibu dapat disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, dan kurang akan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan kehamilan. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah angka kematian ibu diawali dengan kesehatan di sekolah, kemudian terkait dengan reproduksi remaja, selanjutnya dengan program tentang pelayanan kesehatan, persalinan, dan pelayanan kepada bayi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan perluasan akses serta mutu pelayanan seperti 1. Memperbanyak tenaga kesehatan di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanannya masih dirasa kurang. Di Pulau Jawa masih dirasa kurang untuk beberapa hal tertentu, karena memang yang hamil di Pulau Jawa ini sangat banyak, lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lain. Kemudian yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan. Obat akan disediakan dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan. Pemahaman masyarakat tentang kehamilan juga berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan tingkat angka kematian ibu dan anak. Karena dengan diberikannya pemahaman, masyarakat menjadi tahu dan mau untuk merubahnya sehingga dapat menetralisir kematian ibu dan anak. Kemudian yang keempat, mengembangkan riset-riset operasional secara sederhana. Jadi, pada saat membicarakan mengenai angka kematian ibu, Kementerian Kesehatan dan pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan melihat secara utuh. Partisipasi masyarakat itu sendiri juga berpengaruh terhadap kelancaran program pemerintah. Selain itu, di era digital sekarang ini, teknologi berperan penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar masyarakat bahkan sangat bergantung pada kecanggihan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di samping itu, kebutuhan akan informasi dan komunikasi sudah menjadi hal yang penting bagi semua kalangan masyarakat. Semuanya dapat terpenuhi hanya dalam satu genggaman saja, yaitu melalui gadget atau handphone. Kemudahan dalam mengoperasikan gadget, baik itu smartphone, tablet, maupun laptop, membuat gadget sangat familiar bagi masyarakat, tanpa terkecuali dengan anak-anak. Gadget tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi telepon maupun pesan singkat.
Fitur yang ada di dalamnya seringkali membuat orang tertarik untuk menggenggamnya, apalagi anak-anak. Kemudahan mengoperasikan dan fitur yang menarik membuat anak-anak cepat akrab dengan teknologi yang satu ini. Bahkan, balita pun mampu mengoperasikan gadget hanya untuk sekedar bermain game atau menonton tayangan di YouTube. Penggunaan gadget bagi anak-anak tidak semata-mata terburuk atau berdampak buruk maksudnya, namun juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya mempermudah komunikasi, membangun kreativitas anak karena beragam informasi yang dapat dengan mudah diperoleh, hingga sarana belajar sambil bermain dari berbagai situs yang dapat diakses melalui gadget. Gadget dapat menjadi sarana pembelajaran yang mudah bagi anak. Namun, penggunaan gadget yang tidak tepat dan berlebihan dapat menyebabkan penggunanya mengalami ketergantungan dan kecanduan orang dewasa maupun juga bagi anak-anak. Kecanduan yang terus-menerus ini dapat membawa dampak buruk bagi anak itu sendiri. Di antaranya yaitu 1. Mengganggu saraf motorik halus. Pengguna gadget secara berlebihan dapat mengganggu saraf motorik anak karena anak-anak hanya tertarik memainkan gadget yang berfokus pada aktivitas sentuh saja. Kemudian yang kedua ada menghambat perkembangan interaksi sosial. Gadget membuat anak-anak hanya berfokus pada aktivitasnya sendiri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Padahal anak-anak sangat membutuhkan interaksi sosial. Yang ketiga ada mempengaruhi pola tingkah anak secara tidak langsung. Kebiasaan anak ketika bermain gadget akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak-anak yang senang bermain game dengan adegan memukul, ia akan terbiasa memukul di dunia nyata. Sungguh sangat menyeramkan. Yang keempat ada mempengaruhi pola bicara anak. Interaksi sosial juga terkait dengan perkembangan bahasa anak karena secara tidak langsung melatih anak untuk berbicara dengan orang lain. Terlalu lama menggunakan gadget akan mempengaruhi bahasa dan intonasi sangat pada saat berbicara. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk menjauhkan anak-anak dari kecanduan gadget. Orang tua tidak diperkenankan untuk memperkenalkan gadget pada usia dini. Bayi usia 0-6 bulan sebaiknya tidak diperkenalkan gadget. Kemudian anak usia antara 1-2 tahun boleh diperkenalkan, namun tidak boleh lebih dari 1 jam per hari. Anak sampai dengan usia 6 tahun boleh menggunakan gadget, namun harus selalu diawasi orang tua. Sementara anak di atas usia 6 tahun boleh menggunakan gadget hanya untuk mengakses program yang aman untuk usianya, serta penggunaan gadget yang tidak lebih dari 3 jam per hari. Yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan pola orang tua dalam menggunakan gawai, terutama di hadapan anak-anak, akan menjadi contoh bagi mereka dan tanpa sadar membentuk pola pikir mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.